Kita sering mengeluh tentang hidup, merasa kurang, merasa tidak cukup. Namun Abu Nawas justru menunjukkan sesuatu yang berbeda, melalui sebuah semangka yang sederhana. Dengan cara yang tak biasa, ia mengajarkan bahwa setiap ciptaan Allah itu sempurna, dan bahwa rasa syukur bukan sekedar ucapan, tapi cara kita memandang kehidupan. Kisah ini sederhana, tapi maknanya bisa mengubah cara kita melihat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita mengupas kisah nyata, isu terkini, dan cerita di balik layar yang jarang dibahas secara mendalam. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, agar semakin banyak yang mendapatkan wawasan penting seperti ini. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kota Baghdad berdiri sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dunia yang tak tertandingi kemegahannya. Istana Khalifah tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga tempat berkumpulnya para cendekiawan terkemuka. Di bawah kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, semangat keilmuan sangat dijunjung tinggi. Sang Khalifah adalah seorang pemimpin yang cerdas, visioner, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Ia kerap kali merenungkan berbagai hal yang ada di sekitarnya, mencari makna terdalam dari setiap kejadian dan ciptaan yang terbentang di alam semesta ini. Ketika sedang berjalan-jalan menikmati keindahan taman istana yang dipenuhi berbagai macam tanaman, pandangan sang khalifah tertuju pada tanaman merambat yang tumbuh menyusuri tanah. Ia melihat buah semangka yang besar dan berat, namun tumbuh pada sulur yang sangat rapuh dan kecil. Pemikiran kritisnya mulai membandingkan tanaman tersebut dengan pohon beringin yang batangnya sangat besar, kuat, dan menjulang tinggi ke angkasa. Tetapi anehnya, hanya menghasilkan buah yang ukurannya sangat kecil, tak lebih besar dari buah ceri. Proporsi ini tampak terbalik dalam kacamata logika manusia. Didorong oleh rasa penasaran yang memuncak, Khalifah Harun al-Rashid segera memanggil para penasehat, cendekiawan, dan ulama terbaik yang bermukim di istananya. Ia melemparkan pertanyaan tersebut ke tengah forum diskusi istana. Sang Khalifah menuntut penjelasan yang memuaskan mengenai mengapa Tuhan yang Maha Sempurna merancang alam dengan cara yang tampaknya tidak proporsional ini. Ia meminta penjelasan yang tidak sekadar mengandalkan keimanan buta, melainkan sebuah tafsir filosofis yang mampu menyejukkan akal dan menenangkan hati sang penguasa dunia Islam tersebut dalam memahami hakikat penciptaan. Menanggapi pertanyaan tersebut, para cendekiawan dan ulama istana saling berpandangan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar dan menguasai berbagai literatur ilmu pengetahuan, tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan dahaga intelektual sang khalifah. Beberapa mencoba memberikan penjelasan biologis, sementara yang lain hanya menjawab bahwa itu sudah menjadi rahasia ilahi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, jawaban-jawaban normatif tersebut tidak cukup untuk meredakan kegelisahan pikiran sang khalifah, yang menuntut kejelasan yang lebih bermakna dan berbobot secara spiritual. Menyadari bahwa para cendekiawan istananya tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, Khalifah Harun al-Rashid teringat pada satu nama yang selalu berhasil memberikan sudut pandang yang berbeda. Ia memerintahkan seorang utusan khusus untuk segera mencari dan membawa Abu Nawas ke istana. Sang Khalifah tahu betul bahwa di balik reputasinya sebagai penyair yang suka bermain kata dan bertingkah konyol, Abu Nawas memiliki kecerdasan yang sangat tajam dan pemahaman spiritual yang mampu menembus batas-batas logika konvensional manusia pada umumnya. Sang utusan berkuda dengan kecepatan penuh melintasi jalanan kota Baghdad yang sibuk, membelah keramaian pasar dan permukiman penduduk demi menjalankan perintah sang penguasa. Suasana kota yang penuh dengan pedagang karpet, rempah-rempah, dan kerajinan tangan menjadi saksi bisu perjalanan utusan tersebut. Misi ini sangat penting karena ketenangan batin khalifah bergantung pada kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan teka-teki alam ini.
Sang utusan menyisir setiap sudut kota, mencari sosok penyair nyentrik yang seringkali menghabiskan waktunya berbaur dengan masyarakat kalangan bawah yang sederhana. Setelah pencarian yang cukup panjang, utusan tersebut akhirnya menemukan Abu Nawas sedang berada di tengah hiruk-pikuk pasar buah tradisional Baghdad. Ia tidak sedang memberikan petuah agama yang rumit, melainkan sedang memperhatikan buah-buahan yang dijajakan oleh para pedagang dengan tatapan yang penuh makna. Ketika pesan dari khalifah disampaikan kepadanya, Abu Nawas tidak menunjukkan reaksi panik atau terkejut. Ia justru tersenyum kecil, seolah-olah sudah mengetahui pertanyaan apa yang tengah menyiksa pikiran sang khalifah, dan telah mempersiapkan jawaban yang paling tepat untuknya. Alih-alih mempersiapkan kitab-kitab tebal atau gulungan perkamen yang berisi ayat-ayat suci dan teori filsafat rumit, Abu Nawas justru melakukan tindakan yang di luar dugaan. Ia membeli sebuah semangka berukuran besar yang tampak biasa saja dari salah satu pedagang pasar. Semangka yang kulitnya sedikit tertutup debu jalanan itu diangkatnya dengan penuh kehati-hatian. Bagi masyarakat awam yang melihatnya, tindakan ini hanyalah permulaan dari lelucon konyol lainnya. Namun di benak Abu Nawas, buah sederhana ini akan menjadi media pembelajaran tasawuf yang sangat berharga. Sambil memeluk erat semangka besar tersebut di dadanya, Abu Nawas berjalan kaki menelusuri jalanan kota menuju istana yang megah. Langkahnya tenang dan mantap, mencerminkan kedamaian jiwa seorang sufi yang telah menyatu dengan kehendak penciptanya. Ia sama sekali tidak merasa rendah diri, meskipun penampilannya sangat sederhana jika dibandingkan dengan kemegahan istana yang akan ia tuju. Setiap langkahnya diiringi dengan zikir dan perenungan mendalam tentang bagaimana sepotong buah dari bumi bisa menjadi kunci untuk membuka pintu pemahaman seorang raja yang berkuasa. Setibanya di gerbang istana yang menjulang tinggi dengan ornamen emas dan kaligrafi yang indah, para penjaga istana menatap Abu Nawas dengan pandangan heran bercampur geli. Bagaimana tidak, seorang yang diundang secara khusus oleh khalifah untuk memecahkan masalah teologi dan filsafat tinggi, datang hanya dengan membawa sebuah buah semangka yang masih kotor oleh tanah. Namun, karena mereka sangat menghormati perintah khalifah dan mengetahui siapa sosok Abu Nawas, gerbang kayu yang berat itu pun perlahan dibuka, mengizinkan sang penyair masuk ke dalam. Abu Nawas melangkah masuk melintasi lorong-lorong istana yang lantainya terbuat dari marmer terbaik dan dindingnya dihiasi lampu-lampu kristal yang berkilauan. Gema langkah kakinya terdengar jelas di tengah keheningan para menteri dan cendekiawan yang sudah berkumpul dan menunggunya. Suasana di dalam ruang singgasana terasa sangat tegang, karena ini menyangkut keraguan teologis sang khalifah. Kehadiran Abu Nawas yang membawa semangka di tengah suasana formal yang kaku itu seketika memecah keheningan, menciptakan antisipasi besar tentang apa yang akan dilakukannya. Dari atas singgasananya yang bertahtakan permata rubi dan zamrud, Khalifah Harun al-Rashid menatap tajam ke arah sahabat sekaligus teman debatnya itu. Ekspresi Khalifah merupakan campuran antara rasa hormat, penasaran, dan sedikit kebingungan melihat benda yang dibawa oleh Abu Nawas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menginterupsi, Khalifah memberikan isyarat agar Abu Nawas mendekat ke tengah ruangan. Sang Khalifah sangat memahami bahwa penyair cerdik di hadapannya ini tidak pernah melakukan tindakan tanpa memiliki alasan filosofis yang kuat di baliknya. Setibanya di tengah ruangan, tepat di hadapan singgasana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat dengan gaya khasnya. Kemudian, dengan gerakan yang perlahan dan penuh wibawa, layaknya seorang guru yang sedang memulai pelajarannya, ia meletakkan semangka tersebut tepat di atas lantai marmer yang mengkilap.
Perhatian seluruh orang di ruangan itu kini terpusat sepenuhnya pada buah hijau bulat yang terlihat sangat kontras dengan kemewahan interior istana. Pada momen inilah, Abu Nawas mulai membuka tabir rahasia yang tersembunyi di balik ciptaan sederhana tersebut. Abu Nawas memulai narasinya dengan mengajak khalifah untuk tidak sekadar melihat ciptaan Tuhan dari cangkang luarnya saja, atau dari sudut pandang logika matematika manusia semata. Ia menjelaskan bahwa akal manusia seringkali terbatas pada apa yang terlihat oleh mata jasmani. Manusia terlalu mudah menghakimi sesuatu sebagai kejanggalan hanya karena tidak sesuai dengan standar ukuran dan proporsi yang mereka ciptakan sendiri. Padahal, kehendak ilahi selalu bekerja dalam harmoni yang jauh melampaui perhitungan dangkal makhluk ciptaannya, menyimpan misteri keindahan di setiap seluk-beluknya. Untuk memperjelas argumennya, Abu Nawas meminta sebilah belati kecil kepada salah satu pengawal istana. Dengan gerakan perlahan dan presisi tinggi, ia membelah buah semangka tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Bunyi renyah saat kulit semangka itu terbelah, memecah kesunyian ruangan singgasana. Tindakan ini merupakan sebuah simbolisasi dari proses pembelahan keraguan dan prasangka manusia. Membuka sebuah lapisan tebal ketidaktahuan untuk mengungkapkan kebenaran murni yang selama ini tersembunyi dengan rapat di bagian terdalam dari sebuah ciptaan yang tampak sangat bersahaja. Begitu semangka itu terbelah, tampaklah daging buahnya yang berwarna merah merekah, dipenuhi dengan kandungan air yang melimpah, dan memancarkan aroma kesegaran yang menggugah selera. Abu Nawas menjelaskan bahwa warna hijau di luar yang keras adalah pelindung dari kelembutan dan kesegaran di dalamnya. Ia memaparkan betapa sempurnanya rancangan ini. Bagaimana tanah yang kering dan gersang di padang pasir bisa menghasilkan buah yang menyimpan begitu banyak air suci yang manis. Inilah bentuk keajaiban alkimia dari Tuhan yang tidak bisa ditiru oleh manusia manapun. Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah biji-biji hitam kecil yang tersusun rapi di dalam daging semangka yang merah tersebut. Ia menjabarkan bahwa di dalam setiap biji kecil yang keras itu, Tuhan telah menitipkan sebuah potensi kehidupan baru. Susunan biji yang presisi ini bukanlah hasil kebetulan dari alam semesta, melainkan sebuah cetak biru kehidupan yang dirancang dengan ketelitian matematis dan keindahan arsitektural oleh Sang Maha Pencipta. Setiap elemen, dari kulit, daging, hingga biji, memiliki fungsi dan takdirnya masing-masing yang saling melengkapi. Memasuki inti pertanyaannya, Abu Nawas kembali mengingatkan khalifah tentang keraguannya mengenai buah sebesar ini yang tumbuh merambat di tanah. Ia menjelaskan secara rinci tentang gaya berat bumi dan keseimbangan alam. Semangka diciptakan dengan ukuran besar dan kandungan air yang sangat berat agar ia bisa tetap menempel kokoh di permukaan bumi yang merupakan sumber nutrisinya. Posisi merambat di atas tanah menjamin buah yang berat ini mendapatkan dukungan fisik yang kuat tanpa harus berisiko patah dan hancur sebelum mencapai masa kematangannya yang sempurna. Sambil berjalan mendekati jendela besar istana, Abu Nawas menunjuk ke arah sebatang pohon beringin tua yang tumbuh rindang dan menjulang tinggi di taman istana. Ia mengajak khalifah dan seluruh cendekiawan yang hadir untuk membayangkan secara visual apa yang akan terjadi apabila Tuhan mengabulkan logika manusia pada hari itu juga. Bagaimana jika pohon beringin yang tinggi besar itu tidak menghasilkan buah sekecil ceri, melainkan ditakdirkan untuk menghasilkan buah sebesar semangka yang menggantung tinggi di ujung-ujung rantingnya yang berjarak puluhan kaki dari tanah? Abu Nawas meminta mereka membayangkan ranting-ranting pohon tinggi yang harus menopang puluhan buah raksasa yang masing-masing seberat batu besar. Ia mengilustrasikan betapa mengerikannya pemandangan itu. Ranting-ranting akan terus melengkung, merintih, menahan beban yang di luar kapasitas kodratnya. Pohon besar itu akan kehilangan keanggunannya,
berubah menjadi ancaman yang berbahaya bagi siapapun yang berani berada di dekatnya. Alam tidak akan lagi menjadi tempat yang ramah dan aman untuk bernaung, melainkan penuh dengan resiko kehancuran karena proporsi yang salah tempat. Lebih jauh lagi, Abu Nawas membawa imajinasi mereka pada situasi di mana angin badai berhembus kencang melanda taman istana. Semangka-semangka raksasa yang tergantung tinggi itu tidak akan mampu bertahan. Buah-buah seberat batu itu akan jatuh berjatuhan layaknya hujan meteor yang mematikan. Siapapun manusia, hewan, atau musafir yang sedang berteduh mencari perlindungan di bawah pohon besar itu, pasti akan tertimpa dan tewas seketika. Itulah mengapa Tuhan, dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, menempatkan buah kecil di atas dan buah besar di bawah. Mendengar analogi yang sangat masuk akal dan jenius tersebut, rona wajah Khalifah Harun al-Rasyid seketika berubah. Kerutan kebingungan di dahinya memudar, digantikan oleh pancaran pencerahan yang terang benderang. Ia baru menyadari betapa sempitnya pandangan manusiawi yang selama ini ia gunakan untuk mengukur kebijaksanaan Tuhan. Logika sederhana tentang gravitasi dan keseimbangan yang disampaikan Abu Nawas telah menghancurkan ego intelektual sang khalifah, membuktikan bahwa ketidaksempurnaan hanyalah ilusi dari ketidaktahuan manusia, sementara rancangan Tuhan selalu mutlak berada dalam tingkat kesempurnaan tertinggi. Namun, pelajaran tasawuf Abu Nawas belum selesai sampai di situ. Ia mengambil sepotong semangka merah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ia menjelaskan mengapa banyak kaum sufi dan pengelana spiritual menyebut semangka sebagai buah surga yang diturunkan ke bumi. Di tengah panasnya padang pasir yang membakar kulit dan mengeringkan tenggorokan, di mana mata air sangat sulit ditemukan, Tuhan menumbuhkan buah besar yang merambat diam-diam di atas pasir panas ini. Buah ini adalah bentuk kasih sayang langsung dari Sang Pencipta bagi para musafir yang kehausan. Abu Nawas menceritakan sebuah kisah ilustratif tentang rombongan kafilah dagang yang tersesat di tengah kejamnya lautan pasir tanpa berbekal setetes air pun. Ketika harapan hidup mereka hampir sirna, mereka menemukan ladang semangka liar. Hanya dengan membelah buah ini, mereka bisa menemukan makanan sekaligus minuman segar pembawa kehidupan. Ini adalah cara Tuhan memberikan pertolongan yang tidak terduga dari tanah yang tampak mati, membuktikan bahwa rahmat Allah selalu hadir di tempat-tempat yang paling tidak masuk akal bagi nalar manusia yang dipenuhi oleh keputusasaan. Semangka mengajarkan sebuah filosofi kehidupan yang sangat esensial bagi umat manusia, tentang kerendahan hati. Meskipun ia memiliki ukuran yang besar, isi yang manis, dan manfaat yang sangat berlimpah bagi banyak makhluk hidup, ia tetap bersedia merambat rendah dengan memeluk erat permukaan tanah. Ia tidak memiliki sifat sombong untuk berusaha tumbuh menjulang tinggi, mencakar langit, hanya demi memamerkan kemegahannya. Ini adalah sindiran halus namun tajam dari Abu Nawas untuk para pemegang kekuasaan, agar senantiasa berpijak pada bumi kebenaran dan terus melayani sesama manusia. Mendengar seluruh penjabaran yang syarat akan makna spiritual dan filosofis tersebut, Khalifah Harun al-Rasyid tak kuasa menahan senyum kekaguman yang luar biasa murni dari lubuk hatinya. Ia berdiri dari singgasananya yang megah sebagai tanda penghormatan atas kebijaksanaan sang penyair. Rasa syukurnya kepada Allah membuncah, menghapuskan segala keraguan yang sebelumnya menyelimuti hati dan pikirannya. Ia menyadari sepenuhnya bahwa di balik tingkah laku Abu Nawas yang kerap kali mengundang tawa publik, terdapat kejernihan hati seorang wali Allah yang mampu membaca rahasia tersirat dari alam semesta. Setelah menyampaikan pencerahannya yang begitu mendalam, Abu Nawas memohon pamit untuk meninggalkan istana. Ia membalikkan badannya dan berjalan keluar dari ruang singgasana yang kini dipenuhi oleh aura kekaguman dan perenungan dari seluruh hadirin.
Langkah kakinya tetap terlihat santai, bersahaja, dan sama sekali tidak berubah meskipun ia baru saja memenangkan sebuah perdebatan filosofis terbesar di hadapan penguasa dunia Islam masa itu. Baginya, tugasnya hanyalah menyampaikan setitik cahaya kebenaran titipan Tuhan, bukan untuk mencari puji-pujian atau harta duniawi dari sang penguasa. Kisah tentang Abu Nawas dan buah semangka ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, melintasi batas-batas ruang dan waktu hingga ke abad modern ini. Ini bukanlah sekadar dongeng jenaka pengantar tidur yang menghibur anak-anak, melainkan sebuah kajian tasawuf yang amat mendalam tentang betapa pentingnya bagi kita untuk melihat dunia menggunakan mata hati, bukan sekadar mata kepala. Mengingatkan kita bahwa di dalam setiap ciptaan Tuhan yang paling sederhana sekalipun, selalu terdapat ayat-ayat kebesarannya bagi mereka yang mau merenung dan berpikir secara mendalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini membuka wawasan dan memberikan perspektif baru untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.